Ya, toxic relationship. Atau kalau kita istilahkan Tapi semoga 7 ini kemudian menjadi satu hal atau pisau untuk Ya. teman-teman bisa selidiki. Berani naik kaki. berarti Kayak taekwondo gitu loh, dijadiin samsak. welcome back to 5 Minutes Enlightenment. Bersama dengan saya Melki. Saya Jevin. Dan masih tetap dalam topik yang sama yaitu relationship. Pacaran anak muda. Sama ya? Sama. Pembukaannya sama. Kenapa kita begini teman-teman? Karena memang ini adalah hot issue yang terus dibicarakan dan terus ingin didengarkan oleh teman-teman. Ya, dan kami rindu di dalam dunia yang penuh dengan problem. Betul. Cinta yang indah, Ya. tapi penuh masalah itu. Ya. Teman-teman tidak terjebak Ya, ke dalam relasi yang salah. ya, teman-teman memiliki relasi yang Berkualitas. dan bisa menuju kepada pernikahan. Pernikahan. Dan Ya. tentu saja rumah tangga yang memuliakan nama Tuhan. Ya. That's right. Tapi kali ini Jevin, Yap. kita tidak bahas itu dulu. Aha. Karena kita akan membahas toxic relationship. Ya, toxic relationship. Atau kalau kita istilahkan relasi yang penuh dengan racun ya. Ya, betul. Yang membunuh tentunya. Yang membunuh, yang bukan membangun, menumbuhkan, Ya. tapi justru yang membuat rugi. Betul. Apalagi kayak yang tidak menumbuhkan. Kalau istilah saya Jevin, kalau pacaran itu harusnya membangun, bukan Oke. membuang. Membangun bukan membuang. Yes. Membuang apa Kak? Ya membuang ya waktu. Membuang uang, Membuang uang. membuang tenaga. Membuang Dan tenaga. apalagi kalau hubungan itu toksik. Betul. Itu. Merusak dirimu. Betul. Jadi hari ini judulnya adalah kenalilah 7 toxic relationship Ini di dalam relasi berpacaran. Ini kalau bicara 7 ini kayak perkataan siapa gitu. Ya, 7 toksik ya. Ya, ini Oke. 7 sabda kami ya. Gitu. So what is toxic relationship? Ya. Toxic itu pada dasarnya ya artinya racun ya Kak. Ya, racun. Racun. Jadi sebagaimana artinya toxic adalah mengkomunikasikan sesuatu yang buruk, maka toxic relationship adalah relasi percintaan yang penuh dengan keburukan, Penuh dengan dan yang kejelekan. kejelekan, Ya. kerugian, Ya. dan perlu dihindari, dijauhi. Atau perlu juga diberikan batasannya Ya, supaya boundaries. tidak terjebak di dalam bagian Betul, itu. betul sekali. Nah, teman-teman, banyak sekali sebenarnya di dalam relasi-relasi berpacaran mengandung toksik, tapi kita tidak sadari. Ya. Nah, percakapan hari ini menolong teman-teman untuk mengenalinya. Mungkin tidak semua ya Kak, 7 ini terbatas sekali. Ya, itu sedikit sekali dari segudang toksik ya. Betul. Tapi semoga 7 ini kemudian menjadi satu hal atau pisau untuk Ya. teman-teman bisa selidiki relasimu. Ya, betul. Atau bisa jadi semacam apa sih namanya? Semacam acuan ya. Yap, betul. Jadi sehingga tidak terjebak pada toksik yang seperti itu. Yap, betul. Nah, kira-kira apa, bro? Ya, toxic number 1. Wait, number one. Jadi harus ada number one. Gitu ya. Nanti ada muncul sini ya Kak. Yang pertama adalah pasanganmu tidak segan-segan mengumpatmu. Mengumpat itu memaki. Atau berkata kasar. Sebaliknya dia justru juga terus berani mempermalukanmu di depan umum. Itu ngeri banget, ya. Gitu. Betul Kak. Jadi kayak, sorry ya, ini gak ngomong kasar. Kayak gini. Anjing lu, babi lu. Wah. Kayak gitu. Mhm. Jadi kalau sudah Apalagi di depan umum. di depan umum. Jadi kalau ada orang yang, maksudnya ada pasangan kita yang ngumpat seperti itu terhadap kita, tinggalin aja. Ya, karena dia pada dasarnya nggak menghargai dirimu. Betul. Betul. Karena seharusnya pasangan yang baik adalah pasangan yang memuji di depan umum dan menegur empat mata. Ya. Bahkan menegurnya pun dengan kasih Kak. Oh, ya itu yang Bukan penting. dari amarah Emosi. yang membara. Betul. Betul. Jadi kalau dia seperti itu tandanya hubunganmu sedang toksik. Dan kalau bisa tinggalin saja. Betul. Betul. Karena akan berhubungan dengan yang kedua nih Kak. Toxic Yang kedua relation yang kedua adalah jika pasanganmu mudah naik tangan. Naik tangan itu bukan naik begini ya, bukan. bukan. Tapi begini. Iya. Begini ya, begini gitu. Kiri kanan dong. Kayak gini gitu ya. Nah, itu berbahaya sih Kak.
Karena kalau di pacaran saja berani naik tangan, Apalagi kalau sudah menikah. berani naik kaki. Berarti Kayak taekwondo gitu loh, dijadiin samsak. aduh. Tapi masih ada ya. Masih Kak. Dan justru Kak ya, menurut data yang dikeluarkan di dalam masa karantina ini karena COVID-19 ini, KDRT itu meningkat. Meningkat. Wah, ngeri. Bayangkan dalam kondisi begini saja ya, orang sudah menikah kan itu, masih main tangan, Yap. udah main tangan. Bayangkan kamu belum menikah, belum ada hubungan, hubungannya cuma pacaran, tapi sudah berani main tangan. Yap. Ada loh Kak. Banyak. Itu kurang ajar sih. Ya. Kasus KDP kan, kekerasan dalam pacaran. Berpacaran. Oh, ada istilahnya ya, KDP. Ada, Kasus betul. apa kekerasan dalam Pacaran. Dan itu berbahaya sekali. ya, Dan lebih baik tinggalin. Karena tinggalin. itu toksik. Karena pacaran itu membangun bukan Merusak, bukan membuang. merusak, bukan membuang. Ya, apalagi menampar ya. Menampar bukan menampar. Iya. Ya. Menampar itu kan sebenarnya membuang harga dirimu. Betul. Gitu. Orang tuamu saja Belum tentu. pikir-pikir ya. Betul. Pikir-pikir. Bahkan kalau orang tua itu ya Jevin ya, kalau cubit kita saja ya dia Nyesalnya minta ampun. Betul. Kalau seandainya pacar kita saja begitu gampang, begitu ringan tangan untuk memukul kita, saya pikir itu bukan pasangan yang baik. Iya, betul. Itu pasangan yang toksik. Toxic. Dan itu bukan hanya bicara soal laki-laki ya Kak ya. Ya, iya betul. Betul. Kadang ada cewek juga naik kaki loh Kak. Ngeri. Mantan atlet taekwondo. Naik gitu. kalau cewek naik kaki bro, nggak cuma kakinya doang yang naik, sama sepatunya. Hak tingginya. Tajam yang itu ya. Yang tajam itu ya. Pembunuhan itu teman-teman. Iya, ya. Betul, itu toxic. Yang ketiga toxic relation yang ketiga adalah jika pasanganmu dikit-dikit minta seks. Harusnya itu dikit-dikit mari kita ke gereja, dikit-dikit mari kita baca Alkitab, Wow. dikit-dikit mari kita berdoa. Wow. Ini dikit-dikit Minta seks. gue baru kepikiran, kan kita sudah bahas ya Jevin ya, tentang racun bagi relationship yaitu pornografi. Terus kemudian kita sudah bahas tentang true love dan Fake love. dan kemudian dalam film ada tentang seks, dalam lagu ada tentang seks. Jangan-jangan ini orang memang modalnya ya itu, Yap. Isinya itu. Makanya bereksperimen di dalam hubungan terhadap pasangannya. Betul. Wah kacau sih. Seks itu harusnya dipandang secara kudus, teman-teman ya. Itu pemberian Tuhan yang mulia dan harus dipakai untuk glorify God. Ya. Jadi tidak boleh dilakukan secara semena-mena dalam pacaran. Ya. Dan juga orang-orang yang terjebak di dalam dosa seksual kan. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau udah kasih semuanya, laki-laki itu cenderung gak menghargai lagi cewek itu. Nah berarti mesti teman-teman yang, khususnya yang teman-teman yang perempuan ya, betul-betul menjaga bagian itu. Karena dalam tanda petik itu sebenarnya adalah hargamu. Harga yang harus kamu jaga dan kamu berikan itu kepada orang yang tepat. Iya. Yaitu betul. siapa? Pasangan hidupmu. Siapa itu bro? Suamimu. Suami. Betul. Ini bukan suami. Belum tentu loh. Belum tentu jadi suami. Betul. Iya. Bahkan sekalipun biasa rayuannya nih gombalnya gini Kak. Udahlah kasihlah kan nanti kita juga jadi suami istri. Itu rayuan laki-laki tuh Kak. Nenek lu punya. Jangan pernah terbawa hasutan itu teman-teman. Apalagi yang cewek-cewek ya. Itu gombal. Jangan percaya hanya dengan gombal. Papa kamu Papa kamu tukang jembatannya. Jangan. Kok tahu? Kamu membangun jembatan di hatiku. Dan hatimu itu bodoh banget bro. Lalu kamu kelepek-kelepek begini. Itu toxic. Jadi dikit-dikit minta seks tuh putusin aja. Ya. Gitu. Dikit-dikit grepe-grepe harus di Geprek. Geprek. Geprek teman-teman. Aduh, yang keempat, number 4 ya. Ada 4 di sini ya. Jika pasanganmu banyak membandingkanmu dengan orang lain dan sering menuntutmu menjadi seperti yang dia inginkan. Kalau gua itu ya, udah pacaran aja sama orang itu. Sederhana kan? Iya. Ngapain lu pacarin gue? Lu pacarin gitu, gue. Lu kan demennya sama yang begitu. Lu kan demennya sama yang seperti itu. Ya pacaran aja sama dia. Ya.
Betul. Masih ingat gak sih waktu kita bahas tentang true love itu ada pengorbanan dan sebenarnya ada penerimaan juga kan? Yap, betul. Maka harusnya dalam berpacaran itu tidak hanya sekedar kita menuntut dia seperti itu, tapi kita menerima dia apa adanya. Ya, betul sih. Karena setiap orang berbeda ya. Betul. Dan gak ada pasangan yang ideal. Betul. Dan kalau kita bandingin sama yang itu, sebenarnya itu pun juga ada kekurangan. Betul. Ketika dia jadian sama itu, nanti dia bandingin lagi sama yang lain. Dan terus akan pembandingan itu akan terus jalan. Bahkan saya bilang begini bro, kalau mau mencintai seseorang itu jangan cuma cintai baiknya. Ya, betul. Tapi cintai juga buruknya. Karena di dalam perutnya itu ada apa? Ada sisa makanan yang harus dibuang dan ya tentunya kita nggak mungkin kan, aku nggak mau lu karena di dalam perutmu ada istilahnya ya kotoran. Ada kotoran. Artinya bahwa harus betul-betul ada penerimaan. Ya, betul. Saya ingat ini, Ruth Bell Graham pernah mengatakan gini, a happy marriage is a union of two good forgiver. Oh, menarik. Ya? Asik bro. Adalah kesatuan, pernikahan yang bahagia adalah kesatuan dari dua orang pengampun. Ya, karena memang di dalam relasi itu selalu ada kesalahan, kekurangan, ketidaksempurnaan. Betul. Semakin lu membandingkan pasangan lu, semakin lu nggak akan habis-habis yang membandingkan dengan yang C, yang D, yang E, yang F sampai banyak. Nggak ada yang sempurna. Maka kalau sudah mulai dibandingin, baik itu perempuan, baik itu laki-laki, tinggalin, digeprek. Ya betul, karena itu toksik. Ya. Pasangan yang baik harusnya menerima lu apa adanya. Ya, sekalipun apa adanya itu bukan berarti tidak ada sesuatu yang perbaikan. Ya betul. Tapi itu ada kadarnya. Betul. Ya. Yang kelima Kak, number 5. Jika pasanganmu terlalu banyak janji manis tanpa ada pembuktian. Gue mau ngomong sesuatu nih tapi kita takut nih. Apa tuh? Kayak politisi. Janji doang ya. Janji doang bro. Gak ada bukti. Ya janji aku akan membangun ini. Betul. Nanti kalau sudah jadi, bangun apa? Dia merusak. Betul sih. Jangan cari pasangan politisi. Bukan. Sorry. Bukan itu maksudnya. Tapi yang janji tapi juga memberikan bukti. Betul. Kira-kira gitu teman-teman. Karena orang yang janji gak ada bukti itu berarti dia gak serius Kak. Omong kosong bro. Iya. Dia gak menganggap janji yang dia berikan padamu sebagai sesuatu yang penting. Ya. Berarti kamu gak penting. Betul. Gitu. Yep. Kayak rakyat yang ditinggalkan. Oleh politisi. Gitu ya. Ya intinya kayak gini loh. Pokoknya omong-omong. Omong-omong doang. Omong-omong doang. Ya basa-basi. Basa-basi. Basa-basi jadi basi. Iya. Basa-basi itu bahasa yang basi ya. Betul. Jadi jangan mau dengan cowok yang cuman modal janji doang gitu. Tapi nggak pernah nepatin. Oke. Yang keenam. Ini yang keenam bro. Jika pasanganmu tidak menghargai keluargamu. Apalagi kita di timur ya bro. Di timur itu kalau kita bicara tentang pernikahan ya, kita itu nggak cuma menikah dengan orang itu. Di timurnya di Asia maksudnya. Di Asia ya, di Asia ketimuran kita ya. Kita juga istilahnya menikah dengan satu keluarga. Artinya kita nggak cuma menerima pasangan kita, tapi kita juga harus menerima satu keluarga. Betul. Karena itu dimana pasangan kita berasal. Betul. Mereka yang menumbuhkan dia sampai jadi cantik, sampai jadi tampan, kemudian ketemu dengan lu. Gitu. Dia nggak tiba-tiba langsung dari kecil itu langsung gede. Betul. Jadi memang harus menghargai orang-orang yang sudah lebih dulu. Yang punya andil supaya dia bisa berhasil dalam studinya, berhasil di dalam segala hal yang dia kerjakan. Betul sekali. Minimal itu ada orang tua. Maka saudara-saudara. Maka kalau seandainya pasanganmu sudah tidak menghargai orang tuamu, bahkan mengata-ngatai orang tuamu, dia nggak menghargaimu. Betul. Itu toksik. Jadi kenali itu, jangan cuman tiap hari ngobrolnya apa Kak, lagi ngapain gitu. Udah mamlu. Gitu. Atau jangan kayak lagu itu ya. Apa tuh Kak? Semalam bobo di mana? Itu toksik banget, bener-bener toksik itu bro. Jadi apa ya? Kalau lu gak bisa terima orang tuanya, jangan memaksa diri untuk terus bersama dia, meskipun itu sulit. Ya. Tapi kalau lu mau menerima dia, terimalah keluarganya, apapun kekurangannya. Betul.
Itu poin penting. Yang ketujuh, bro. Yang ketujuh. Ini sabda yang ketujuh. Sabda yang ketujuh. Dengarkanlah orang beriman. Ya. Dan anak-anak muda. Toksik nomor 7 adalah jika pasanganmu berbeda keyakinan agama denganmu. Kita udah bahas ini ya. Yap. Betul. Itu. Nggak ada toleransi kan? Nggak ada toleransi. Gimana ya gini ya, bro ya. Gimana lu bisa bertumbuh di dalam iman kalau pasanganmu berbeda? Perahunya aja udah beda. Udah beda. Gitu. Bagaimana mungkin kita bisa ada dalam satu perahu yang sama? Betul. Intinya dalam berelasi itu sebenarnya adalah pertumbuhan rohani. Ya. Itu inti menurut gue ya. Maka kalau seandainya istilahnya ya arahnya itu beda, gimana lu bisa bertumbuh bareng? Ya, betul. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Maka tidak ada toleransi. Mesti satu arah. Betul, Kak. Dan banyak konsep yang berbeda kan sebenarnya. Betul. Banyak orang bilang gini kan semua agama sama. Oh tidak. Padahal beda. Enggak. Dalam pernikahan aja kita beda kok. Beda. Ada yang poligami. Betul. Ada yang monogami. Bahkan kalau kita secara spesifik kita ngomong tentang kekristenan ya. Menikah di dalam kekristenan itu khususnya kalau pernikahan di gereja, surat nikahnya cuma satu. Oke. Kalau pemerintah kan dia kasih dua kan? Ya. Kenapa dia kasih dua, bro? Karena dia Melegalkan perceraian. Tapi gereja gimana? Gereja gak bisa. Nggak bisa. Benar sekali. Jadi gak boleh jika pasanganmu berbeda keyakinan atau agama. Meskipun ada lagunya orang yang Vicky Salamor ya. Itu yang orang timur ya. Ya, dia bilang katong tuh kita. Katong pung cinta kita satukan perbedaan. Betul sih, perbedaannya betul kita satukan, tapi bukan perbedaan itu. Betul. Gak semua hal bisa disatukan oleh cinta. Betul. Kira-kira begitu. Betul. Khususnya soal faith. Berkaitan dengan iman. Ya, betul sekali. Karena iman itu berkaitan dengan istilahnya hidup matinya kita. Ya, hidup kekal kita selanjutnya. Betul, hidup kekalnya kita selanjutnya. Betul, Kak. Jadi satu pesan yang saya pengen sampaikan ke teman-teman Kak, adalah pertama, sebelum kamu jatuh cinta sama manusia, jatuh cintalah pada Tuhan. Betul. Itu pesan utama kita sebenarnya. Pesan utama kita. Supaya cintamu itu benar-benar cinta yang luar biasa, maka ketemulah dengan cinta yang luar biasa dari Tuhan. Cinta yang luar biasa itu. Gitu sih ya. Betul. So, itu 7 toxic relationship yang perlu kamu kenali. Jadi kenali itu teman-teman, supaya engkau menilai kualitas dari relasi yang sedang engkau bangun hari ini. Itu aja ya. God bless you. Dan jangan lupa jikalau teman-teman dicerahkan dengan video ini, jangan lupa apa? Like, share, dan subscribe channel ini. God bless you. God bless you.